Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan muda menggagalkan pencurian motor dengan mengadang dan menabrak pencuri motor hingga terjatuh. Kartu tanda penduduk elektronik atas nama warga asing asal negara Israel mengguncang warga Kabupaten Cianjur. Usai disidak Gubernur Jawa Barat, pabrik air mineral di Kabupaten Subang kembali disidak pihak Bapenda karena setoran pajak menurun tajam. Akibat Sungai Cijambe di Pantura Ciasem, Subang meluap, ratusan hektar area sawah terendam. Kondisi diperparah karena saluran irigasi mengalami pendangkalan. Piaraan repot ini lah, untuk memilu. Areal persawahan di blok persawahan Panjalin, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang berubah seperti lautan akibat banjir. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Cijambe yang diperburuk dengan saluran irigasi yang mengalami pendangkalan. Akibat banjir, sekitar 100 hektar sawah milik warga rusak. Sebagian petani telah menebar benih namun akhirnya hanyut dan busuk. Sementara sebagian lainnya tak bisa ditanami atau gagal panen. Kan semalaman nggak berhenti-berhenti. Jadi walungan kali Cijambe itu meluap. Ya harusnya ya dibeko lah gitu. Gitu pendangkalan. Soalnya ini bertahun-tahun belum ada penyaluran airnya ini dibetulin gitu. Nah, ini berarti kali ini kali Cijambe meluap gimana Pak? Ya kali Cijambe ya meluap nggak ketampung karena pembuangannya sempit gitu. Ini yang kerendam ini sekitar 100 hektaran Pak. Petani mengeluhkan buruknya sistem pembuangan yang telah bertahun-tahun dibiarkan dangkal dan tak pernah diperbaiki. Petani mendesak pihak pemerintah daerah segera melakukan normalisasi aliran kali yang alami pendangkalan sehingga musibah banjir yang melanda tak terus berulang setiap tahun. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Ratusan siswa SMP dan SMA beserta guru di Garut lakukan aksi turun ke jalan. Mereka kesal lantaran proses belajar mengajar terganggu karena sekolah mereka terancam digusur. Ratusan siswa SMP dan SMA di Yayasan Baitul Hikmah Al-Ma'muni atau YBHM Garut serentak keluar kelas untuk berunjuk rasa. Mereka menyampaikan keresahannya tentang bangunan sekolah yang terancam akan digusur oleh salah satu pemilik toko yang mengklaim tanah sekolah adalah miliknya. Sengketa lahan yang terjadi di sekolah ini berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar. Baik siswa maupun guru di sekolah tak tenang setelah pihak toko yang lokasinya bersebelahan dengan sekolah melakukan gugatan. Halaman sekolah tiba-tiba dibongkar sepihak untuk pondasi, padahal kasus sengketa lahan ini belum menemukan titik terang. Pihak yayasan menyebut persoalan ini sudah muncul sejak tahun 2015 silam. Lahan sekolah yang merupakan tanah wakaf disengketakan oleh salah satu pemilik toko pada tahun 2019. Mereka mengklaim memiliki sertifikat hak milik atas lahan yang kini digunakan oleh sekolah. Secara data itu dari 2015, berarti udah 10 tahun. Sudah dipersengketakan itu dari 2015 gitu Pak? Kalau untuk yang persengketakan itu dari 2019. Kita itu ada secara lisan, di awal itu rencana rislah lahan Yayasan Baitul Hikmah Al-Ma'muni 7.000 meter. Itu dari investor itu mempersiapkan lahan untuk rislah dan nanti untuk pembangunan. Di tengah perjalanan dengan sepihak membatalkan, akhirnya memplot ini milik mendengarkan. Pihak sekolah pun meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk segera turun tangan membantu mereka agar sekolah bisa dipertahankan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Usai disidak oleh Gubernur Jawa Barat, pabrik air mineral di Subang kembali disidak oleh Bapenda Subang. Inspeksi mendadak dilakukan karena setoran pajak dari pabrik air mineral tersebut terus menurun setiap bulannya. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Subang melakukan sidak ke pabrik air mineral di Desa Darmaga, Kecamatan Cisalak Senin sore.
Sidak untuk mencari penyebab menurunnya setoran pajak dari perusahaan air mineral ternama itu. Petugas Bapenda memeriksa langsung meteran sumber air yang digunakan karena perhitungan pajak didasarkan pada jumlah air yang terukur melalui alat tersebut. Sidak juga bertujuan memastikan tidak ada sumur ilegal atau penggunaan sumur tanpa meteran untuk kebutuhan produksi air mineral. Pada tahun 2025, setoran pajak dari pabrik air mineral ini menurun signifikan, bahkan mencapai hingga 50% dari biasanya. Nah, kita push mereka untuk terus meningkatkan pemasarannya lagi, sehingga produksinya bisa normal seperti 2023-2024, sehingga ini juga terjadi tren kenaikan PAT lagi seperti itu. Pihak pabrik menyatakan bahwa penurunan setoran pajak terjadi karena penggunaan sumber air menurun akibat meningkatnya persaingan bisnis air mineral sehingga konsumen terbagi. Memang benar kata Ibu tadi bahwa kita selama tahun 2023, 2024, dan 2025 mengalami penurunan. Ini disebabkan karena memang produksi kami menurun karena memang permintaan demand atau permintaan untuk pembelian juga penjualan juga berkurang. Tentunya ini merupakan bisnis dari Danone yang fluktuatif juga, kadang bisa naik dan turun, tapi kondisi memang sekarang ini lagi turun. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga melakukan sidak ke perusahaan air mineral ini. Sidak sempat viral dan menjadi perbincangan publik karena terungkap bahwa sumber air yang digunakan berasal dari dalam tanah yang dibor hingga lebih dari 100 meter, bukan dari kawasan pegunungan. Channel Arifin melaporkan dari Subang.